Hai Sobat Mahkota, jumpa lagi dengan saya Anthony dan hari ini saya akan bahas mengenai topik yang mungkin beberapa dari antara kalian ada yang happy tapi ada yang sedih juga kali ya. Buat yang megang emas mungkin sedih karena yang mau saya bahas adalah harga emas lagi turun nih. Tapi turunnya bukan turun biasa tapi anjlok. Tapi yang belum pernah megang emas atau yang lagi punya duit tapi mau beli emas, ini berita bagus buat kalian karena harga emasnya lagi turun banget dan ini waktunya buat kalian untuk beli. Tapi sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, share ke teman-teman kalian info ini, dan juga jangan lupa tulis kolom komentar di bawah buat kalian yang ingin kasih masukan dan lain sebagainya. Nah, berita mengembirakannya, ketika harga emas ini turun, pas banget momennya, ini adalah golden moment, ini adalah momentum emas buat setiap kalian yang kepingin beli emas. Ini adalah momentum terbaik karena kita akan ada event pameran virtual dengan UBS Gold tanggal 27 sampai 29 November, ada di Instagram kita. Kalian bisa lihat-lihat di Instagram kita. Nah, ini seperti ini contohnya. Kalian bisa langsung aja cek di Instagram @mahkotagold. Lalu kalian bisa lihat-lihat ya barangnya. Mulai sudah ada tuh. Nah, kayak seperti ini. Bisa lihat barangnya. Dan manfaatin banget karena ketika event pameran ini akan banyak bonus-bonus, banyak diskon, banyak flash sale. Jadi kalian bisa belanja emas dengan harga gila hanya di event ini saja. Tanggal 26-nya juga jangan lewatkan, akan ada live IG, kita akan chit-chat dengan Bapak Erwin selaku dari Creative Director dari UBS Gold. Ketemu saya dengan Pak Erwin nanti di sana. Kita akan ngobrol-ngobrol mengenai emas, mengenai dunia emas, mengenai fashion dalam dunia emas itu seperti apa dan lain sebagainya. So, jangan lupa manfaatin momentum ini pas banget, jarang banget terjadi. Harga emas dunia itu lagi turun, anjlok, kok ya pas banget dengan momentum kita akan pameran. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh kalian lewatkan. Oke, dan hari ini tanggal 25 November, harga emas itu diperdagangkan di harga sekitar 824 sampai 828 ribu rupiah. Variasinya segitu ya, itu untuk harga emas batangan yang basic, bukan yang LM Antam ataupun UBS Gold. Nah, kalau kalian pegang emas, waktu kalian belinya itu baru-baru ini ya, misalnya deket-deket ini gitu, kan rugi tuh kalau dijual sekarang. Jadi saran saya ya mending di hold dulu aja. Kenapa? Karena kalau kalian lihat di grafik ini, nah ini adalah grafik yang menunjukkan harga pergerakan emas dalam 2 bulan terakhir. Memang ini harganya paling rendah ya saat ini ya. Tapi kalau kita lihat garis lebih panjang lagi, ini dari awal tahun. Kalau dari awal tahun, setahun terakhir ini, harga emas ini belum menyentuh titik terendahnya. Masih lebih tinggi daripada waktu awal tahun kemarin. Artinya harga emas itu masih bisa rebound lagi. Semua itu tapi tidak ada yang pasti, masih tergantung dengan kondisi pasar dunia. Nah, yang mau saya bahas adalah kenapa kok emas ini turun dan kedepannya gimana dan apa yang harus kita lakukan. Stay tune ya, jangan kemana-mana. Saya mau bahas dulu, pertama, kenapa sih kok harga emas ini turun? Yang pertama jelas karena efek dari pemilu Amerika Serikat, Joe Biden effect ya. Biden effect ini sangat mempengaruhi sekali dengan harga emas, karena ketika Biden ini menang, otomatis perang dunia, perang dagang, dan lain sebagainya itu kemungkinan akan berhenti. Memang belum pasti karena beliau belum dilantik ya, Januari ntar pelantikannya. Tapi pasar saham itu merespon dengan baik. Tidak hanya pasar saham Amerika aja, tapi pasar saham Amerika dan juga dunia termasuk Indonesia. Karena uang besar itu akan masuk ke Indonesia. Nah, nggak usah pusing-pusing ngomongin itu. Saya kasih contoh-contoh aja. Indeks pasar saham di Amerika yang sangat terkenal, yaitu adalah Dow Jones. Nah, indeks Dow Jones ini sendiri itu mengalami rekor yang baru. Tembus di angkanya kalau saya nggak salah di sekitar 30 ribuan ya, di sekitar 30 ribuan. Itu adalah rekor baru untuk Dow Jones sendiri. Dan Dow Jones itu apa sih? Dow Jones itu adalah pasar saham di Amerika yang memperdagangkan perusahaan-perusahaan yang raksasa di Amerika Serikat. 30 aja. Nah, apa? 30 itu kurang lebih ya, kira-kira yang saya ingat dan kalian semua harusnya tahu. Contohnya kayak McDonald's, Microsoft, Walt Disney, Coca-Cola, dan lain-lain ya. Jadi itu perusahaan-perusahaan yang gede banget, skalanya jumbo banget, itu semuanya naik banget harganya, merespon dengan baik adanya Biden effect ini. Dan plus Donald Trump sudah mulai mengakui kekalahannya, nggak terlalu pusing lagi, nggak terlalu mau ngelawan lagi gitu ya.
Otomatis dengan adanya seperti ini itu membuat pasar saham meroket, dan kalau pasar saham itu meroket, otomatis emas akan mulai turun. Tetapi, nah ini nih masuk nih ya. Kalau kalian lagi pegang emas gimana? Kalau kalian pegang perhiasan emas, kalian pengen jual, tetap aja kalau belinya di Mahkota Gold di tempat kita aman. Karena kenapa? Karena kita mengikuti harga emas dunia, memang fluktuasi itu selalu ada ya. Saya nggak pernah ngomong kalau investasi di emas itu pasti cuan, enggak. Tapi yang saya omongkan adalah transparansi ketika kita ini berbisnis. Ketika kita berjualan emas dan membeli emas Anda, itu semuanya selalu transparan. Naik ikut naik, turun ikut turun. Nah, kalau waktu turun seperti ini, kita punya program. Kalau kalian tuh kepingin jual emasnya supaya nggak rugi-rugi amat ketika harga turun seperti ini ya, ada dua opsi. Kalian bisa gadaikan emas kalian, bisa di mana-mana. Kalian bisa gadaiin di Pegadaian, di toko-toko emas yang terima gadai. Pokoknya bisa digadaiin, jangan dijual emasnya kalau emang kalian butuh duit kepepet gitu ya. Atau kalian juga bisa jualnya kalau di tempat kita tuh ada yang namanya tukar tambah. Jadi kalian misalnya punya emas 5 gram gitu ya, perhiasan, cincin lah. Misalnya cincin umum kurang lebih maybe ya 2-3 gram ya. Nah, cincin ini kalau kalian jual doang, itu kan potongannya 10% di tempat kita. Kalau kalian tukar tambah, kalian cuma dipotong 5% doang untuk kadar 16 karat. 15-16 karat atau capnya 700 ya. Jadi aman banget, potongannya nggak terlalu banyak. Dan untuk fluktuasi harga perhiasan itu sendiri, kita selalu menjaga supaya kalau naik itu nggak terlalu sampai naik banget dan turunnya nggak sampai turun banget. Itu kita ngeset harga di toko kita. Di toko-toko kita, jaringan toko kita, itu kita selalu set harganya gimana caranya supaya nggak sampai rugi-rugi amat, dan kalau naik juga nggak sampai drastis, itu kita kontrol. Meskipun harga emas dunia itu kalau naik, aduh, kalau kalian bayangin ya, serem. Naiknya tuh bisa kayak gini, turunnya juga bisa kayak gini. Ya, jadi itulah yang pertama, kenapa kok harga emasnya turun, karena hal itu. Yang kedua adalah karena mulai stabilnya kondisi COVID ini tadi. Jadi kemarin itu kalau kalian ngikutin berita ya, satu perusahaan Pfizer, Pfizer kalau saya nggak salah, perusahaan vaksin itu mulai sudah mendeklarasikan bahwa vaksinnya udah diuji cobakan di 100 orang dan ternyata hasilnya 95% efektif. Itu adalah hasil yang menggembirakan, kalian juga harusnya senang, kita semua senang, otomatis ekonomi akan mulai pulih lagi, dan kalau ekonomi mulai pulih lagi, emas itu akan turun. Sekali lagi, itu hanya sementara kemungkinan, karena kalau kita tarik jangka panjang, coba kita lihat 5 tahun, 10 tahun, kebanyakan mayoritas emas itu pasti akan naik, dan bukan cenderung turun. Jadi kalau kalian yang udah pegang emas, kemarin belinya emas batangan tuh, misalnya harga LM, saya juga tampilin ya, nih kalian bisa lihat, nah ini gambarnya, harga LM per hari ini itu 900, berapa ini? 900 sekian ribu ya, ada di gambarnya ini. Nah, harga LM sendiri kalau kalian pernah beli di harga 1 jutaan, gimana? Menurut saya juga tetap hold aja dulu, tetap pegang aja, karena kalau kita ngomong jangka panjang banget, pasti bisa naik lagi harga emas itu. Nggak mungkin harga emas itu lama-lama misalnya kalian beli 1 juta, terus 3 tahun lagi jadi 300 ribu, 500 ribu. Menurut saya, sekali lagi ini prediksi ya, opini saya sih nggak mungkin. Kenapa? Karena harga emas cenderung lebih naik. Simpel alasannya, emas itu adalah logam dari hasil bumi yang tidak mungkin bisa diproduksi secara seenaknya saja, seperti misalnya kayak makanan yang bisa ditanam kayak beras gitu ya. Jadi emas itu karena adalah hasil bumi yang semakin lama semakin berkurang. Oke, yang terakhir, apa yang harus kita lakukan? Sekali lagi, tergantung kalian belinya di harga berapa, dan tergantung kebutuhan kalian mendesak atau enggak. Kalau kebutuhannya enggak mendesak, mendingan di hold. Tapi kalau mendesak, saya kasih 2 opsi. Kalian bisa gadaikan emas itu, atau kalian juga bisa jual, tapi dengan cara tukar tambah tadi ya. Kita punya program seperti itu. Oke, itulah info seputar emas dari saya. Ketika harga emas turun, jangan panik, jangan pusing, karena gimana pun juga emas itu tetap liquid, teman-teman semuanya. Jadi kalau kalian butuh duit, tetap emas itu bisa diuangkan meskipun ada kerugian. Kalau emang kepepet ya mau gimana lagi, tetap emas itu adalah solusi terbaik. Kalau ketika kondisi kepepet, bisa liquid, diuangkan jadi duit kapanpun, dimanapun kalian jual. Daripada investasi yang lain, misalnya kayak properti atau saham dan lain sebagainya yang belum tentu liquid dan agak ribet dan otomatis nilainya lebih besar ya. Jadi investasi emas itu tetap aman sekali. Itu sekian info dari saya. Jangan lupa sekali lagi share info ini kalau kalian merasa ini berguna banget, and langsung aja cek Instagram kita.
karena kita lagi akan ada event pameran yang pastinya akan sangat menguntungkan kalau kalian beli emas di harga yang rendah seperti sekarang ini. Thank you for watching and see you on the next video.